Boleh Tidak tidak? boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Lebih Enggak, baik Bu, dipisah. untuk menjaga keamanan, Bu. Ya, jadi syaratnya atau ketentuannya alat itu tidak boleh digunakan secara bergantian. Ya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, harus menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan yang tidak halal. Jelas. Harus menggunakan sarana yang berbeda untuk pemeliharaannya. Pemeliharaan teh mungkin ketika dia dikeringkan menggunakan lap, si lapnya itu tidak boleh juga digunakan untuk alat yang digunakan untuk produk halal dengan alat yang tidak halal gitu ya, tidak boleh. Kemudian harus memiliki tempat penyimpanan tersendiri untuk alat-alat yang digunakan produksi yang halal dengan alat-alat yang untuk produk yang tidak halal begitu ya. Sebagai contoh misalnya tadi misalnya di dalam pembuatan kue itu kan banyak peralatannya ya. Nah, ketika dia disimpan itu juga misalnya loyangnya atau alat kocokan telurnya dan seterusnya itu tidak boleh disimpan secara bersamaan, tapi harus berbeda. Ya, Bapak Ibu. Kemudian alat PPH wajib dijaga kebersihannya, higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan yang tidak halal. Kemudian setiap bagian dari peralatan, perangkat, dan mesin yang bersentuhan langsung dengan proses produk halal wajib dijamin tidak terbuat dari bahan yang tidak halal. Nah, ini dia. Contohnya apa Bapak Ibu? Ada bahan atau alat yang dipakai, kemudian dia kemungkinan dari bahan yang tidak halal. Kuas, teh eta leres Bu. Kuas itu ternyata macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang terbuat dari bahan sintetis, ada yang dari ijuk merenannya, ada yang terbuat dari rambut, ada juga yang terbuat dari silikon. Ya betul, sintetis tadi. Ada yang terbuat dari bulu babi. Nah, maka Ibu dan Bapak nanti yang mendampingi PPH atau mendampingi PPH pelaku usaha yang menggunakan kuas, perhatikan baik-baik ya. Apakah kuasnya bersertifikat halal atau tidak? Artinya kuasnya itu bukan terbuat dari bahan yang tidak halal atau bahkan bahan haram. Karena saya pernah juga melakukan audit ke salah satu produsen bakery seperti itu, ternyata kuasnya mereknya mata satu begitu, itu tidak ada sertifikat halalnya dan ditenggarai dia terbuat dari bulu babi begitu. Gimana cara ngeceknya Bapak Ibu? Bahwa dia terbuat dari bulu babi atau dari bahan sintetis? Ada cara ngeceknya? Bapak Ibu, kalau misalnya dia terbuat dari bulu itu kan mirip dengan rambut ya. Ibu, Bapak pernah ini enggak memanaskan rambut kabel baunya jika kumaha? Bau hangit, Bu. Nah, bau hangit, betul. Nah, coba si kuas itu Ibu Bapak bakar. Nah, kalau baunya seperti hangit, seperti rambut yang terbakar, nah bukan tidak mungkin itu berarti berasal dari hewan atau berasal dari bulu babi tadi gitu ya. Dilarang menggunakan alat penolong dari bahan yang tidak halal. Ya ini tadi misalnya sikat atau kuas yang berbahan bulu babi begitu ya. Bapak Ibu, selain alat pembuatan ternyata alat distribusi juga tidak boleh dilakukan atau menggunakan alat distribusi yang sama dengan bahan untuk produk yang tidak halal. Jadi harus dipastikan. Maka sekarang itu ada layanan transportasi yang memang dia khusus untuk bahan atau produk halal. Dan ada juga yang memang dia menyediakan untuk produk yang tidak halal. Dan itu tidak boleh ditukar gantikan. Atau bahkan bersama-sama tidak boleh. Ya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pemisahan alat ini hampir sama seperti tadi. Kemudian proses produk halal, prosedurnya tentu saja pelaku usaha di sini harus
memiliki SOP. Nah, tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak siapa? Salah satu peserta ya, harus punya SOP. Nah, untuk proses produk halal, maka prosedurnya pertama adalah pelaku usaha harus punya rencana produksi. Jadi misalnya begini, bahwa pelaku usaha itu punya produknya ada berapa? Misalnya produknya ada 3. Maka di dalam matriks bahan yang dia punya itu harus jelas. Produk A misalnya produknya surabi. Surabi apa saja? 1 surabi polos, 2 surabi oncom, 3 surabi sosis. Misalnya begitu ya. Saya ingat surabi karena memang kemarin saya mendampingi pelaku usaha produsen surabi.